Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Kurniawan dengan NIM 24086127 dari Prodi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah Nabi Yunus yang berjudul Pribadi Islami yang Sabar, Pemaaf, dan Teguh Bertawakal. Refleksi dari perjalanan dakwah Nabi Yunus. Judul ini dipilih karena merangkum esensi dari perjalanan spiritual dan dakwah Nabi Yunus alaihissalam yang tercermin dalam Al-Quran dan riwayat sejarah Islam. Yang pertama, kesabaran pribadi Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan bahwa kesabaran bukan hanya saat menghadapi ujian fisik, tetapi juga kesabaran dalam menghadapi penolakan manusia. Meskipun sempat merasa putus asa terhadap kaumnya, yaitu kaum Ninawa, proses di dalam perut ikan melatih kesabaran beliau untuk menunggu ketetapan Allah dengan hati yang tenang. Lalu selanjutnya ada sifat pemaaf dan kasih sayang. Pribadi Islami yang terpancar dari kisah ini adalah sifat pemaaf, yaitu setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya dengan hati yang lapang. Beliau melihat kaumnya telah bertaubat dan menerima mereka kembali untuk dibimbing menuju jalan Allah. Lalu ada keteguhan dalam tawakal. Tawakal adalah inti dari judul ini. Saat berada di kegelapan perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam menunjukkan pribadi yang totalitas dalam berserah diri. Beliau melepaskan segala logika manusia dan hanya mengandalkan kekuatan zikir dan ampunan Allah. Inilah puncak dari pribadi Islami, yaitu mengakui kelemahan diri di hadapan kemahakuasaan Tuhan. Lalu ada muhasabah, introspeksi diri. Judul ini juga mencerminkan pribadi yang jujur. Nabi Yunus tidak menyalahkan keadaan atau orang lain atas kesulitannya, melainkan mengakui kekhilaafannya dengan berucap, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pribadi Islami adalah pribadi yang berani mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya. Jadi judul yang saya pilih ini bukan sekadar label, tapi melainkan sebuah peta karakter bagi seorang muslim. Kita diajak untuk mencontoh bagaimana Nabi Yunus alaihissalam mengubah sebuah kesulitan besar menjadi sarana kedekatan kepada Allah melalui perubahan sikap dan mentalitas yang positif. Lalu selanjutnya langkah pertama membentuk moral seperti Nabi Yunus alaihissalam adalah keberanian untuk mengakui kesalahan. Moralitas yang tinggi bermula dari kejujuran pada diri sendiri. Seperti saat menghadapi kegagalan atau konflik, manusia bermoral tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan lingkungannya, melainkan bertanya pada diri sendiri, apa bagian dari kesalahan saya dalam situasi ini? Seperti Nabi Yunus yang mengakui dirinya zalim saat di dalam perut ikan. Lalu moralitas selanjutnya itu melatih kesabaran yang aktif. Sabar bukan berarti diam dan pasrah, melainkan tetap teguh menjalankan kewajiban meskipun dalam tekanan. Nabi Yunus alaihissalam diuji dengan kaum yang keras kepala, yang mengajarkan kita untuk tidak cepat menyerah dalam kebaikan. Dalam kehidupan sosial, kita dilatih untuk tetap berbuat baik dan memberikan edukasi meskipun mendapat penolakan. Moralitas Nabi ditunjukkan dengan tetap menjaga kontrol diri dan tidak membalas keburukan dengan amarah yang merusak. Lalu, membangun keteguhan tawakal dalam krisis manusia bermoral harus memiliki fondasi psikologis yang kuat agar tidak mudah depresi atau melakukan tindakan amoral saat terhimpit kesulitan. Tawakal yang benar adalah melakukan ikhtiar maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hal ini membentuk manusia yang stabil secara emosional, tetap rendah hati saat sukses, dan tetap berpengharapan atau optimis saat berada di titik terendahnya. Seperti yang dianalogikan dengan perut ikan. Lalu menghilangkan penyakit hati, sifat tergesa-gesa dan putus asa. Moralitas Nabi sangat bertolak belakang dengan sifat terburu-buru yang ingin segera melihat hasil. Membentuk moral Nabi berarti belajar untuk menghargai proses. Kita diajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan menghilangkan sifat putus asa, seseorang akan memiliki integritas moral yang tidak mudah goyah oleh keadaan duniawi, lalu mengutamakan spiritualitas sebagai kompas moral. Moralitas Nabi berakar pada hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta melalui zikir dan doa. Manusia bermoral akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Spiritualitas inilah yang menjadi benteng agar seseorang tidak melakukan tindakan curang atau tidak etis, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Lalu selanjutnya pada surah Al-Anbiya ayat 87-88 yang merupakan inti dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam Al-Quran. Ayat ini tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga memberikan formula spiritual bagi umat Islam. Teks dan arti ayat dalam Al-Quran Nabi Yunus sering disebut Zunnun atau pemilik ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Zunnun.
Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa Nabi Yunus mengandung 3 komponen utama yang membentuk moralitas seorang mukmin. Yang pertama yaitu tauhid la ilaha illa anta, yaitu pengakuan bahwa dalam kondisi sesulit apapun tidak ada kekuatan yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fondasi akidah yang sangat kuat. Lalu ada tasbih subhanaka, mensucikan Allah dari segala kekurangan dengan berkata maha suci Engkau. Nabi Yunus menegaskan bahwa ujian yang ia terima berada di perut ikan bukanlah ketidakadilan Tuhan, melainkan ketetapan yang memiliki hikmah. Lalu istighfar, inni kuntu minaz zalimin, pengakuan dosa secara tulus. Beliau mengakui bahwa tindakannya meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah adalah sebuah kesalahan, kezoliman bagi diri sendiri. Lalu kegelapan, zulumat dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Yunus berdoa dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan di dalam perut ikan, lalu kegelapan di dalam lautan, lalu kegelapan malam. Rincian ini memberikan pesan moral bahwa sedalam apapun kegelapan masalah yang kita hadapi, cahaya pertolongan Allah tetap bisa menjangkau kita melalui doa. Lalu janji Allah dalam ayat 88 penting untuk menyertakan ayat selanjutnya sebagai bentuk rincian jawaban Allah, yaitu maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kata kuncinya yaitu demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa formula doa ini berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk Nabi Yunus saja. Lalu ayat ini menjelaskan transisi dari rasa marah, ketidaksabaran menuju tawakal total. Al-Quran menggunakan kisah ini untuk memperingatkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak kehilangan kesabaran dalam berdakwah atau menghadapi ujian hidup yang menyesakkan dada. Jadi ayat ini merupakan bukti bahwa integritas moral seorang hamba dimulai dari kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kekuatan ayat ini terletak pada transformasi batin dari keputusasaan menjadi harapan besar hanya dengan satu kalimat zikir yang tulus. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.